Gimana rasanya? Biasa aja. Biasa saja. Alhamdulillah. Berarti gangguan jinnya hilang. Berarti sudah saya nyatakan udah hilang. Dari menikah nggak tidur. Berarti selama 12 tahun nggak tidur? Nggak bisa tidur. Ya tensinya sampai gimana? Rendah. Kemarin waktu terakhir hamil kan pendarahan karena rendah. Nggak bisa bohong, Stan. Benci banget. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ini kata Kiai Abu Fadl termasuk sihir. Ini lambangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Menyapa Rumah kali ini kita akan mendatangi rumah narsum kita di segmen kisah kita ya. Yang korban pelet genderuwo. Jadi thumbnail itu judulnya pelet genderuwo. Nah, saya pengen follow up apakah sudah sembuh total atau masih harus diruqyah. Nah, ini kita mau langsung ke rumah beliau. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Pak. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah Mas David, Mbak Endah. Masih ingat ya di episode apa ya kemarin pelet genderuwo ya. Karena dulunya pernah dimimpiin sosok kayak genderuwo gitu ya. Lihat. Udah berapa lama ya itu berarti? 3 bulan ada? Ya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan itu PR dari kami udah dikerjain. Maksudnya yang zikir bayi petang, olah nafas, evaluasi, memaafkan itu ya. Udah ya, alhamdulillah. Udah ada perubahan belum? Alhamdulillah udah. Apa yang Mbak rasa sekarang? Lebih tenang, lebih normal gitu. Alhamdulillah. Yang mimpi-mimpinya masih nggak? Ya itu udah nggak intens sih, maksudnya jarang. Berarti sudah berkurang ya? Alhamdulillah. Masih ada keluhan nggak yang sekarang masih mungkin dialami sama Mbak Endah? Ya itu kemarin mimpi cuma 2 kali sih, terus ketindihan. Sosok perempuan. Oh, bukan genderuwo lagi ya? Bukan. Ganti gender. Sekarang perempuan. Okay. Apa tuh sosoknya kayak apa? Mungkin bisa diceritain? Sosoknya itu serem, Ustaz. Serem. Kayak apa? Kunti ya? Ya, apa? Bukan sih. Sosoknya bukan. Kalau kunti kan biasanya kalau saya itu menggambarkan itu pakai putih, rambutnya panjang. Kalau itu hitam, pakainya hitam-hitam. Rambutnya agak acak-acak. Tua? Nenek-nenek? Sedikit setengah baya lah. Itu baru mimpi kayak gitu apa sebelumnya udah pernah? Belum sih. Malam Jumat, malam Sabtu itu. Baru kemarin. Waktu habis diruqyah sama Ustadz, alhamdulillah itu tidur nyenyak, Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Terusan alhamdulillah normal lah. Zikir apa aja itu saya lakuin. Ini bener nggak kalau misalnya yang sekarang mewujud tuh wanita paruh baya atau bisa kita bilang kayak hampir nenek-nenek gitu ya, rahimnya sering sakit nggak? Sering ada masalah nggak di area rahim? Perut bawah? Agak-agak. Perut bagian? Agak sakit. Menurut saya ini enggak sering, cuma sakit sih. Di bagian mana? Sini ya. Oh, bawah ya? Sakitnya itu kayak nyeri, ketusuk, melilit, mules? Kayak apa ya? Kayak mules, sedikit mules lah. Linu gitu. Menurut saya haidnya lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Sendi sering sakit? Sini bagian Boyok, belakang. pinggang.
Maaf Ustaz, sebenarnya sih kalau yang lebih aneh itu kalau di rumah Aji Barang. Di Aji Barang. Kalau di sini malah lebih aman ya? Gih, lebih. Anehnya apa Mbak kalau di sana? Anehnya itu, ya itu nggak bisa tidur. Terus apa? Di ketindihan kemarin kan nginep di sana, ketindihan gitu. Terusan yang kecil itu suka apa ya? Tantrum gitu. Beda sama di sini lah, suasana. Sini lebih tenang, nyaman. Okay. Alhamdulillah. Masya Allah, enak. Ya walaupun di sana ada suami tetap gitu juga. Ya, ada Mas Tafid terus. Enggak, itu bedanya kayak gitu enggak. Kalau ada suami lebih nyaman. Berarti rumah Mbak pelipur laranya beliau. Iya. Ibaratnya sandaran hatinya Mbak yang bisa ibaratnya basuh luka-luka Mbak, kemudian ngobatin itu semua yang sudah pernah terjadi, ya berarti Mas David suaminya. Soalnya selain kita bicara soal metafisik berupa sihir ya, saya nggak pungkiri memang itu sihir yang sebelumnya kan sudah kita sampaikan ya. Ini ada masalah inner child yang belum selesai. Trauma, kekecewaan, atau mungkin permasalahan batin sejak kecil. Ya, yang kaitannya erat dengan area lingkungan situ. Konflik sama ibu parah nggak? Parah. Jadinya saya tuh merasa kecewanya kayak gitu loh Ustaz. Maksudnya jadinya saya tuh kayak sering konflik. Ya Allah, saya tuh merasa bersalah gitu Ustaz. Padahal saya itu bukan saya itu waktu itu gitu. Sekarang udah beda Ustaz. Alhamdulillah. Sikapnya ibu ya sudah maksudnya lebih baik. Kemarin kan maksudnya kayak apa ya, karena sering konflik, terus kalau saya kepengen meluk pun kayak apa ya, menjauh gitu loh Ustaz. Dicap anak yang maksudnya paling berani gitu. Iya. Oke, masalah psikis saya rasa udah sangat gamblang lah ya. Mbak merindukan kedamaian sebagaimana keluarga yang dulu pernah dirasakan di keluarga Mbak. Ya semoga Allah kembalikan itu semuanya. Amin. Ya, semuanya baik-baik, harmonis, semuanya saling menyayangi lagi. Ya. Sekarang untuk fase pemulihan, fokus sama suami dan anak-anak. Saya saranin kayak gitu. Kemudian untuk memastikan soal sihir atau bukan, kemarin kita belum melakukan diagnosa khusus untuk sihir ya. Saya mau nanya, tidurnya ada gangguan nggak waktu awal itu? Iya, kemarin itu banyak yang belum dibicarakan. Waktu dulu itu yang belum diruqyah, maksudnya itu saya raganya itu selalu bekerja loh Ustaz. Siang malam nggak bisa istirahat. Sampai saya bicara sama suami pengen normal seperti orang-orang Ustaz. Sampai saya tuh melihatnya anak loh Ustaz. Semangat. Soalnya siang malam itu bekerja selalu. Yang kalau malam itu saya itu tidur tapi otak jalan. Terus saya juga mimpinya itu laut, seringnya laut, dibawa ke kayak ada gua kayak gitu. Gua bawah laut ya? Itu laut, terus hutan, di tengah hutan ada rumah kayak gitu. Berkabut? Iya, pokoknya remang-remang. Iya, di tengah hutan, laut kayak gitu, terus kuburan kayak gitu. Di Bebatuan pernah? Bebatuan? Banyak batu. Ya paling yang di laut.
seperti dimasukkan ke dalam gua, ya itu batuan-batuan gitu. Ada orang-orang lain nggak di situ? Laki-laki. Biasanya Pakai laki-laki. tudung. Pakai ini hoodie. Iya. Ada 4 atau ada berapa? Yang Mbak lihat? Biasanya saya Biasanya sih 4, tapi nggak tahu kalau Mbak lihat. kalau apa ya, kalau di hutan itu di rumah malah banyak banget. Oh. Kayak saya di apa ya? Nah, yang di laut tuh berapa Mbak lihat? Biasanya sih 1 orang. Cuma 1. Intinya jarang bisa tidur selama berapa tahun? Berapa lama? Sampai kemarin berarti Setahun ada? Lebih. 2 tahun? dari menikah, Ustaz. Dari menikah nggak tidur? Enggak, Maksudnya itu jalan terus. jalan terus sampai pengen Nikah udah berapa lama? 12 tahun. Masya Allah. Berarti selama 12 tahun nggak tidur? Nggih. Gak bisa tidur. Ya tensinya Sampai gimana? rendah. Kemarin waktu terakhir hamil kan apa? Pendarahan karena rendah. 12 tahun. Oke, saya lanjut ya. Ada usaha-usaha yang terhalang nggak? Misal mau bisnis, orang Pasti, bilang, itu. kok tutup terus sih? Terus mau, ya silakan Yang deh. apa? Ini kan suami jualan pakai mobil. Sering apa? Masuk jurang. Hah? Tapi alhamdulillah ini masih dilindungi. Sama semobil-mobilnya masuk jurang? Sering. Tapi sekarang alhamdulillah enggak loh, Ustaz. Setelah di ruqyah. Alhamdulillah. Nggih. Jadi semuanya Iya. itu kayaknya apa ya? Enggak sebaiknya lah Oh iya, jelas. semuanya. Kemarin itu belum banyak Nggak, cerita. saya mau nanya, kok bisa masuk jurang tuh? Jangan dibikin ngantuk apa? Iya. Ya kayak gini, kadang-kadang itu baru bawa mobil, paling perjalanan 10 kilo itu kayak ngantuk. Tapi ngantuk, aku biasa ya, supir itu bisa nahan, tapi ini saya tahan sampai istighfar gitu. Nanti kayak gitu lagi ngantuk, bahkan sampai kayak halusinasi. Sekejap, seketika itu langsung saya udah miring kayak gini, udah kondisi udah di kali kayak gitu. Jurang mana tuh? Di daerah Pratin sering. Pratin, Purbalingga. Karena keliling ke gunung sana jualan. Jualan apa? Nusa? Itu bibitan seperti yang di depan. Bibitan pohon kayu. Oh, Masya Allah. Sampai itu kadang-kala mobil itu sering rusak, tiba-tiba kadang ini ganti-ganti terus. Tapi setelah di ruqyah, Alhamdulillah. Ya sekarang alhamdulillah udah mulai kayak gitu. Udah nggak rusak ya? udah mendingan lah, udah nggak terlalu itu banget. Alhamdulillah udah merasa normal sih, Ustaz, hidupnya. Tidurnya Mbak berarti sudah mulai Sudah merasakan apa nyenyak. nyenyak. Nggih. Yang Sudah nggak ada kepenginan gangguan saya. sama sekali berarti yang Nggih. tidur. Nggih. Cuma kemarin itu 2 kali. Ada media sihir yang pernah ketemu nggak? Ini saya lanjut dulu ya tanya-tanyanya. Media sihir itu kayak misalnya benda-benda yang dicurigai di sekitaran rumah kayak tanah berserakan, bercak darah, paku berkarat, bangkai hewan atau misalnya kotoran manusia. Nah itu pernah Kotoran manusia 2 kali. 2 kali kotoran manusia itu di Haji Barang malah waktu itu. Kalau sini tuh aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling saya kan sering mengikuti Ustadz di waktu itu loh, maksudnya ciri-ciri kadang-kadang sihir. Itu kayak kadang-kadang malam ada pasir loh, serek di atap. Ini kan pakai seng ya, kan jelas banget, lebih jelas kayak gitu. Paling kayak gitu, cuma dengar-dengar kayak gitu. Iya kalau ada lemparan pasir. Jadi kayak pasir jatuh, set kayak gitu kan pasti punya nusa yang itu. Terus kalau kesurupan di sini. Sebentar, yang media sihir ada berarti ya? Kalau kotoran manusia pernah di Lumajib. Barang. Kotoran manusia kan? Cuma kotoran manusia aja, nggak ada yang lain? Itu apa kalajengking? Apa sih? Iya, kalau jengking di kamar pernah. Ini Di masuk. kamar saya. Kelabang, bukan kelabang. Kalau 2 kali. Itu ada kelabang. Kenapa nggak jengking? Cuma kelabang. Oh kelabang bukan kalau tapi jengkingnya. beberapa kali
Soalnya kalau rumah Jibarang itu kan kamar kan rapet tuh, dan ngapunten nggih. Maksudnya kamar rapet. Nah itu saya pikir atapnya juga kan pakai eternit kan, akses masuk itu kayaknya nggak mungkin lah kayak gitu. Itu ada videonya kan rumah Aji. Ada perang yang berubah? Saya. Perangnya tahu Mbak ya? Dari yang tadinya apa? Lembut ke galak atau dari periang ke murung atau Pemarah sih. dari yang pemarah. lembut ke pemarah? Seringnya itu marah-marah sama suami sama ibu. Ibu kandung. Nih. Di sini sering Di sini sama adik. adik itu sering gampang ini. Jadi kalau itu berpikirnya langsung negatif, langsung Nah, jadi itu dor kan. Kecewanya saya gitu. kayak gitu loh, Ustaz. Maksudnya kenapa sih saya bisa kayak gitu loh maksudnya, Ustaz? Habis dirukyah perangainya udah mulai normal lagi atau masih? Ya, silakan tanya. Alhamdulillah sih ya Gimana Mbak? lebih tenang ya. Oh, berarti udah nggak pernah marah? Udah agak jarang. Marah wajar ya? Karena ada sebab lah. Satu. Anomali penyakit penyakit yang nggak terdeteksi medis ada nggak? Sakit misalnya pindah-pindah, sakit misalnya cuma pada asar saja, Paling misal atau nggak mesti pada asar. pusing. Ini pusing. Maksudnya itu minum obat itu setiap hari. Sakitnya apa? Pusing banget. Pusingnya daerah mana? Sininya kencang kan? Migrain. Terus daerah sini. Ini sebelah ini Biasanya kencang sebelah banget ini. kanan gitu semua. Migrain kanan ya. Yang kencang mana tadi? Sebelah sini bahu ini kencang banget. Kalau itu mesti minta dikerokinya sini. Dari leher. Ya betul ini. Iya. Dari leher sini. Yang Sampai kencang bahu. ini biasanya Itu yang leher kencang. sampai bahu. Habis dirukyah? Alhamdulillah sudah normal. Nggak normal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mal. Ini saya nggak bisa memastikan karena nggak ngelihat langsung di Aji Barang, berarti ya masih satu aja. Nah, lingkungan habis dirukyah sana masih kemasukan ke lapang atau mungkin ada yang lempar-lempar pasir? Udah enggak ada. Ya nggak ada, nol. Ini yang perlu dievaluasi mungkin yang perangai, maksudnya sikap yang mungkin marahnya marah karena apa itu mesti kita tahu juga ya. Bisa jadi karena capek atau pas lagi PMS itu kan ya wajar aja kalau kayak gitu. Sekarang sih paling kayak karena PMS kayak gitu. Oh PMS. Oh. Berarti kalau saya rasa itu nol deh. Soalnya ini udah nyambung banget diajak ngobrol nggak kayak waktu kemarin. Iya. Masya Allah. Nggih. Terus pandangannya udah fokus. Alhamdulillah. Ini Ustaz. tentu teman-teman bisa lihat perbandingannya ya di episode yang ini sama yang sekarang. Sekarang tuh obrolannya nyambung banget, enak buat diajak bicara Mbak Endah. Mas David pun lebih ayem ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini untuk evaluasi mungkin saya bacakan ayat-ayat rukyah lagi. Saya mau lihat ada reaksi atau enggak. Yaitu untuk memastikan apakah ini benar-benar sudah hilang atau belum. Jadi dari diagnosa yang kita lakukan, ini adalah gambaran umum dari ciri-ciri sihir. Sebenarnya ini sudah mewakili semuanya. Kalau mau kita tahu lebih dalam lagi, ada ciri-ciri yang lebih detail lagi, cuma saya rasa nggak perlu saya tampilkan di sini. Nanti aja habis ini. Saya izin bacakan, Mbak Endah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Apa yang dirasa? Pusing. Pusing. Di tensi lupa tadi saya belum tensi. Ke 6,9. Sistolik 132, diastoliknya 55, pulsnya 62. Sekarang badannya sering kaku ya? Kaku, semutan. Semutan ya, sering semutan. Sering ini sih Ustaz memar ya. Nah kayak gini, sering kayak gini Ustaz. Oh biru ya? Iya biru, tapi nggak kenapa-napa gitu. Dulu sih malah. Sekarang keluhan yang dirasa berarti muncul biru-biru sama? Dari dulu sih Ustaz. Oh, dari tapi dulu. cuma sekarang udah jarang, nggak banyak gitu. Terus ada lagi nggak keluhan yang sekarang lagi dirasa? Nah, ini tadi udah nol semua ya. Ada keluhan yang nggak masih dirasa sekarang? Rambut rontok. Rambut rontoknya banyak? Ekstrim kan? Sampai seberapa? Ya sekarang udah ada rambutnya. Gundul? Betul. Tapi nggak ada penyakit Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu gara-gara kemarin Ustaz, waktu kayak orang gila itu maaf masih pakai sampo liquid. Apa tuh? Buat pencuci baju sama pencuci piring. Makanya jadi rontok. Oh alah. Itu nggak sadar. Jadi efeknya sekarang dirasainya jadi Iya. rontok. Emang waktu di Ruqyah kan sudah tinggal sedikit. Itu kan keras, maksudnya pencuci baju itu keras. Oke, berarti ada sebab logisnya lah kenapa Ya. Rambut itu rontok ekstrim gara-gara sampoan pakai pencuci baju Tapi liquid. nggak sadar. Ketika nggak sadar sebelum diruqyah ya. Sebelum. Ya. Ketika saya bacain ayat ruqyah, pusingnya sama yang dulu lebih parah mana? Dulu. Dari yang pertama kali ruqyah itu ya. Sekarang udah berkurang. Alhamdulillah. Tadi muntah itu mual atau mau meludah aja? Mual. Ini juga mual. Mual ya? Bener ya? Oke, berarti masih ada yang harus dievaluasi. Kita ruqyah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Sini Mbak. Pusing banget. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. Nah, udah hilang. Masih pusing? Enggak sih. Masih mual nggak? Udah nggak, alhamdulillah. Oke, sekarang tarik nafas pelan-pelan. Nafas diafragma, masih ingat? Tarik. Keluarin. Pas narik perutnya gembung, pas keluar perutnya kempes. Tarik. Keluarin. Lewat hidung aja. Tarik dan keluar lewat hidung. Tarik lewat hidung. Keluarin pelan-pelan. Oke, tarik. Bilang, ya Allah, aku udah maafin orang itu, laki-laki itu. Boleh sebut namanya dalam hati aja. Bayangin wajahnya. Nggak mau. Oke, nggak usah diperlihatkan wajahnya, boleh.
Tapi sebut namanya, ya Allah, aku udah maafin orang itu. Aku ikhlas. Dia bagian dari takdir hidupku, bagian dari sejarah hidupku. Dan aku sudah rela. Bener, Ustaz. Benci sih. Iya. Benci banget, Ustaz. Dia zalim banget ya. Peluk. Benci saya, Ustaz. Sumpah. Gak bisa bohong, Ustaz. Benci banget. Kalau bisa nggak kenal, Ustaz. Gak pengen kenal. Sebenarnya tuh nggak kenal, tapi dibikin kenal, Ustaz. Kacau semuanya, Ustaz. Kehidupan saya itu nggak normal, Ustaz. Nggak, maksudnya masih memendam rasa kecewa, dendam lah kayak gitu. Iya, wajar. Dendam sih enggak, Ustaz, karena apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma benci gitu, Ustaz. Ya benci gara-gara orang itu jadi Zalim. 12 tahun kayak gitu. Ya sudah. Saya paham rasanya. Nggak normal, Ustaz, saya hidupnya itu nggak normal. Monggo Mbak Endah yang milih. Kalau sekarang belum sanggup buat maafin, nggak apa-apa. Tapi usahakan fase untuk maafkan itu harus ada ya. Itu PR-nya, PR saya tuh. Karena gangguan yang masih ada, dan ini sebenarnya sudah nggak seberapa nih gangguannya. Udah tinggal nyisa satu itu tok karena kejengkelan Mbak yang belum selesai. Sekarang Mbak kalau bisa orientasinya kita fokuskan ke akhirat ya. Pasti kan kepengen dapat ampunan Allah, dapat derajat yang tinggi, dipertemukan Rasulullah SAW, ya kan? Nah beliau senang banget itu sama umatnya yang pemaaf. Walau Mbak punya hak, bahkan punya hak buat doakan buruk untuk orang yang zalim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak senang doa buruk yang disampaikan secara terang-terangan kecuali bagi orang yang dizolimi. Tetapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Mbak pengen hilang total, pegang di sini ya. Yang masih pusing nggak? Apa udah hilang? Udah nggak? Oke, buat perlindungan, pegang dua-duanya. Ya Allah, aku maafin orang-orang yang udah zalim kepadaku. Sambil kayak gini, diginiin. Diusap ke bawah. Ambil dipijit pelan, diusap. Keluarin. Aku udah maafkan ya Allah orang-orang yang zalim itu. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang sudah zalim, ya Allah. Mau sebut namanya dalam hati boleh. Dan hilangkan seluruh beban-beban ini ya Allah. Beban-beban emosi negatif. Dengan saya memaafkan orang yang zalim. Ini di sini bercokol, cubit. Cari mana soalnya sembunyi di sini. Itu yang paling dalam banget itu. Kena Cukup dulu. Yang paling nyeri mana? Memang. kayaknya udah nggak ada ya itu. Iya. Pundak sih, kan? Tadi pundak, kayak kalau pundak ya pundaknya. Ambil bilang aku udah maafin ya Allah. Aku udah maafin orang itu. Kaitannya sama laki-laki itu. Nah, sambil diginiin boleh dicari di mana di sela-sela ini loh. Kan pundak ada sela-selanya ini yang daging. Nah, ini coba diginiin pakai jari. Ikuti saya. Robbi a'udzubika a'udzubika min min hamazatis syayatin.
hamazatin sayatin Wa a'udzu bika rabbi wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. ayahdurun. Cabut. Adhibil ba'sa ahli adhibil bil ba'sa. ba'sa Rabban nas. rabban nas Isfini isfini anta anta asyafi. as-safi La shifa'a la sifa illa shifa'uka. illa sifauka Shifaan sifaan la yughadiru la yu'ad saqaman. sakona. Tarik. Allahu Akbar. Oh, Akbar. Hilang. Udah belum? Nah, nanti kita pantau ya. Ini kita pantau beberapa waktu ke depan. Mungkin jangka waktunya sepekan. Nanti mungkin kita evaluasi lagi. Semoga udah hilang total. Kalau yang rambut rontok bukan sihir itu berarti karena efek liquid itu. Ustaz. Cuma pengen apa ya, ikhlas sih. Insya Allah. Itu Mbak sudah mau maafinnya luar biasa loh. Masya Allah. Gak mudah. Tapi Mbak mampu ngelewatin itu. Mampu meredam ego Mbak. Karena orang-orang yang sayang, Ustaz. Banyak orang, alhamdulillah orangnya sabar-sabar keluarga. Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Keluarga soleh Masya Allah. Amin. Amin. Baik, nanti insya Allah kita kasih waktu sepekan. Tolong PR-PR dari kami dikerjakan. Dilakukan betul-betul. Nanti saya evaluasi lagi pekan depannya. Nah, moga-moga udah nggak ada gangguan lagi. Amin. Udah, maksudnya hilangnya full total. Ini kan sudah ada perbaikan banget ya. Hanya saja yang pusing itu ya gara-gara masalah enak sih sama sosok itu. Wajar ya. Nah, tapi kan paling nggak ini udah memaafkan dengan ikhlas. Nanti diulang-ulang terus tuh. Mau barangkali setan bisikin, jangan maafin, dia begini ya begitu. Nanti sakit hatinya tumbuh lagi, itu bisa jadi bibit-bibit racun itu. Iya. Makanya saya kasih coba jangka waktunya ini seminggu ke depan. Nah, kalau sudah bagus, bukan berarti seminggu itu selesai. Nah, tapi dilakuin terus. Gitu. Biar lebih bahagia, lebih produktif, Amin. lebih normal. Ya, doain teman-teman biar Mbak Endah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melepaskan gangguan-gangguannya secara Amin. paripurna. Amin. Nah, ini saya bilang sudah 80%. Bahkan mungkin 90%, 10%-nya ya cuma masalah yang itu aja. Karena sihirnya udah hilang. Iya, alhamdulillah. Nah, yang tadi kan yang reaksi justru malah bukan pas dibacakan ayat sihir. Tentang keimanan, tentang apa? Takdir ya kan. Ketentraman batin. Oke. Sesi ini kita cukupkan. Bentar, masih ada sendawa. Sendawa enak ya? Iya. Bukan Enak. enak ya? Oke. Ini berarti sirkulasi peredaran darahnya moga-moga udah mulai normal ini. Soalnya kalau 55 tadi kan bikin kesemutan ya. Ini naik dari 77, sistoliknya dari 132 jadi 125, Masya Allah. Mas Karukyah. Nadinya dari 62 ke 83. Ya, wajar sih mungkin karena tadi habis muntah-muntah. Iya. Aman. Ini bukti yang cepat dari tensi ya. Kemudian nanti kalau yang lainnya kita evaluasi lagi sepekan ke depan. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini fix sihir? Ya karena diagnosanya kuat mengarah ke arah situ. Ain maupun jin nasab nggak ada ya, nggak dominan daripada sihirnya. Itu kok yang kalau itu yang saya curigai. Kalau ini malah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, ini bukan simat. Aman, boleh dipajang. Ini kata Kiai Abu Fadl termasuk sihir. Ini lambang ini. Memang
di mujarobatnya Dairobi dibilangnya Khotam Sulaiman. Tapi bukan, ini simbol sihir. Tilasmun namanya. Tilasmun terus saya. Mboten. Kalau itu nggak apa-apa. Yang ini. segitiga nggak apa-apa. Dipajang aja nggak apa-apa. Kaligrafi biasa. Kalau ini bukan sekedar kaligrafi. Ini bukan kaligrafi mana? Ini sih benar. Ini ayat kursi ya. Ini ayat kursi. Ini apa namanya? Al-Baqarah 284 286. Nah, ini nih yang asma-asma Jaljalutiyah, asma yang lain lah di sini ada. Saya nggak sebut lengkap. Nah, ulama sufi namanya Ibrahim Al-Matbuli. Sayyid Ibrahim Al-Matbuli itu memerangi betul sama yang kayak beginian. Jadi lebih baik ini saya ambil saja nih. Ya, ini nanti kita izin untuk dibawa. Lebih baik kalau emang itu lebih baik nggak apa-apa. Nggih. Nanti coba saya urus ininya. Kalau sudah saya urus, sudah beres, nanti saya tanya ada perubahan apa enggak gitu. Misalnya kalau misal arahnya di kepala nih biasanya berarti ada hal-hal yang sifatnya yang digantung. Ya, entah itu jimat, entah itu raja, entah itu benda sihir atau yang semisal dengan itulah. Jadi pengobatan kita full dengan Al-Qur'an. Walaupun saya secara objektif mengatakan ini ada Qur'annya. Ini termasuk Qur'an yang ini. Ini termasuk Qur'an. Ini surat di juz 17, ini surat Al-Hajj. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat ini, surat Al-Hajj ini. Tersampur-sampur sama ini. Asma-asma Jaljalut dan ini nih. Tilasmun. Tilasmun itu termasuk simbol-simbol sihir. Ya, jadi mohon izin saya pakai. Kalau yang itu nggak apa-apa, itu mau dipajang nggak apa-apa. Ya, untuk sesi ini kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, kali ini kita akan follow up di sesi yang ketiga. Kita pengen tahu apakah Mbak Endah sudah menjalani PR-nya selama 7 hari ya, atau belum. Ya, 8 hari ini ya, 8 hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 Oktober. Ya, tanggal 8 Oktober di hari ini kita akan lihat selama 7 hari ke belakang sudah mulai dilaksanakan atau belum. Kemudian kita juga akan menyaksikan perubahan-perubahannya. Ya, Mas. Bismillah. Ya, setelah 8 hari berarti nih ya. Ini sambil saya rekam. 8 hari, udah ada perubahan belum? Dijalani semua PR-nya. Baca surat, fusilat, terus Tarik nafas sama jalannya. Semua udah dijalani? Oke. Katanya lebih fresh kayak gitu. Lebih fresh. Okay. Coba ditensi dulu, Mas. Kemarin setelah rupiah 125 per 77. Itu pasca rupiah 125, diastoliknya 77, nadinya 83. nadi 83. Coba nanti kita lihat sekarang. 148. Hah? 148? Agak tinggi. 148 per 80. 148? Tinggi sekali. Apa punya riwayat hipertensi? Enggak. Coba sekali lagi, coba sekali lagi. Tolong dipasangin, Pak. Semalam bisa tidur kan? Itu anak nggak bisa tidur. Oh, Anak berarti yang Mbak juga nggak kecil, tidur? Iya. Oh, karena nggak tidur. Oke, 146, diastoliknya 93, pulsnya 89. Ini nadinya 89. Ya, lagi tinggi. Semalam anak nangis terus. Yang terakhir, yang paling kecil. Iya. Kenapa rewel saya sakit atau? Enggak. Enggak sakit. Enggak tahu itu tadi. Ya lagi julid banget ya itulah pokoknya. Aneh. Mari-mari tuh lari-lari. Itu mari ke sana ke kebun.
Sampai lari kayak gitu. Lari. Aku lagi sholat. Laki perempuan? Perempuan ini Ustaz. Oh ini. Nggak apa-apa lagi fasenya. Fase aktif. Tapi sekarang yang dirasa ibu gimana? Secara fisik, secara jiwa juga, batin? Alhamdulillah sih. Lebih plong. Lebih plong? Lebih tenang? Iya. Terus? Gangguan-gangguan masih ada nggak? Alhamdulillah sih enggak. Maksudnya yang mimpi buruk. Mimpi buruk sih ada, tapi udah enggak kayak dulu. Yang kayak kemarin-kemarin enggak. Nanti coba kita lihat apa kira-kira yang jadikan penghalang ya. Misal masih ada keluhan-keluhan, nanti kita evaluasi. Kira-kira apa nih yang jadi bahan evaluasi berikutnya tuh. Sudah maafin? Itu kan PR juga ya, maafin. Terus saya mencoba, Ustaz. Terus menerus ya, alhamdulillah. Iya. Kalau kejengkelan lagi ada nggak selama ini? Nah. Hah? Salah paham sama siapa? Sama adek lagi ya, adek ipar. Oh gitu ya. Seperti apa ya? Soalnya seperti nggak dihargain gitu. Perasaannya gitu. Gitu perasaannya. Ya tapi udah selesai sih. Salah komunikasi. Iya, masalah komunikasi antar keluarga ya. Oke. Yang masih jadi ganjelan itu Ustaz, kan dari dulu itu kalau mimpi itu kadang jadi nyata itu Ustaz. Nah, 2 kali itu saya mimpi kecelakaan itu Ustaz. Terus orang-orangnya itu kelihatan yang kecelakaan. Jadinya jadi pikiran itu. Berarti masih ada kejadian Mimpi pan. kejadian goib ya. Melalui mimpi. Iya. Terus besoknya lihat orang kecelakaan betulan. Enggak, maksudnya aku biasa. Dulu itu Ustaz kalau mimpi apa jadi nyata gitu Ustaz. Jadi ini kepikiran. Iya, Karena ini kan mau ini ada acara rombongan ya, itu Ustaz. Terus Dilala ini kepikiran kayak gitu mau pergi ke jauh rombongan. Mimpi kayak kecelakaan gitu Jadinya Ustaz. pikiran terus loh Ustaz. Dan waktu kemarin sehabis ruqyah di sini Ustaz berarti hari Selasa malamnya itu tadi ya. Ini kayak orang aneh. Maksudnya tidur. Itu PR-nya lagi Ustaz. Itu tidur dibangunin susah banget Ustaz. Sampai terakhir saya ini mau gerak bangun sampai bisa gerak itu dengerin ayat-ayat ruqyah pas Ustadz yang di YouTube itu saya dengerin di telinga, baru ini kayak ada respon tangan mau bergerak kayak gitu. Di sana itu katanya dengar saya ngomong apa dan ini dengar, tapi kayak di sana ada suaranya katanya ini di dunia masih betah apa ya? Masih betah nggak? Kalau nggak betah ikut saya aja kayak gitu. Oh, disuruh. Intinya itu kan berulang kali itu kayak gitu Ustaz. Jadinya saya itu kayak orang pingsan. Maksudnya itu kalau dibangunin itu kalau belum dilepas belum kayak gitu Ustaz. Oh, kayak diculik ke dimensi mereka. Nggih. Yang nyulik lihat nggak? Enggak. Itu habis ruqyah yang kedua kemarin. Betul. Itu malamnya itu 1 kali masih kayak gitu ya. Oh, saya kira tidur nyenyak itu. Bukan. Pingsan ya? Pingsan. Karena aku denger sih, Ustaz. Denger itu semuanya. Saya dengerin ayat ruqyah, kayak ada respon, kayak kejang gini, kayak terus sekali lagi kayak gitu lagi kayak gini responnya kayak kejang loh. Oke, berarti selama 8 hari ini di hari pertama masih ada gangguan, diambil ke dimensi mereka, ditahan kesadarannya. Terus di hari kemarin sebelum saya kesini, berarti hari ke-7-nya ya, ini kan hari ke-8, konflik karena masalah komunikasi salah paham. Iya, langsung emosinya meledak. Emosinya masih meledak. Iya. Ya. Terus ada lagi nggak di hari keberapa misal? Di Udah. hari keberapa mungkin? Sehabis ada keributan sama adik saya itu, dari sekarang udah enggak.
Nanti ada doanya. Doanya begini. Allahumma, ikuti saya. Allahumma Allahumma la tayra la tayra illa illa tayruka tayruka wala khayra wala khayra illa illa khayruka khairuka wala ilaha wala ilaha ghairuka. khairuka. Ya Allah, tidak ada kesialan Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang Engkau tetapkan. yang kecuali yang Engkau tetapkan. Tidak ada kebaikan Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. kecuali kebaikan darimu. Dan tidak ada Tuhan Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. selain Engkau. Ini doa diajarkan Rasulullah SAW kalau ada mimpi-mimpi yang buruk. Ya. Terus ada doanya lagi kayak gini kalau misalnya ada mimpi buruk. Ikuti saya. A'udzu A'udzu bikalimatillahi bika lima tillahi tillahi at-tammati at-tamati min ghadabihi min tohobihi ghadabihi hodobihi wa iqabihi wa iqabihi wa syarri wa syarri ibadihi nibadihi wa min wa min hamazatis syayatin hamazatin sayatin wa ayyahdurun. wa ayah turun. Itu doa diludahkan 3 kali. Gitu. Ya, enggak nanti kalau naudzubillah ada mimpi buruk lagi. Jadi doanya itu ditulis mawon nggak apa-apa, ada di buku rukyah itu mudah. Udah punya belum? Belum tadi. Ya nanti saya boleh saya hadiahin. Ya, rukyah itu mudah. Hubungi Mas Danang aja. Atau main ke peta hidup ya boleh. Itu jadi kalau ada mimpi-mimpi buruk. Saya kasih ini supaya ibu bisa survive. Supaya Mbak Endah nanti bisa bertahan sendiri gitu loh. Punya self healing. Jadi nggak bergantung sama peruqyah. Jadi langsung ke Allah dengan wasilah doa-doa Rasulullah itu. Oke, sekarang waktunya kita coba ruqyah lagi. Apakah masih ada reaksi atau enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Gimana rasanya? Biasa aja. Biasa saja. Alhamdulillah. Berarti gangguan jinnya hilang. Amin. Alhamdulillah. Nah terus apa yang bikin marah? Ya emosi biasalah, masalah psikisnya berarti. Ya. Berarti yang harus diubah adalah mindset alias pola pikir dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekitaran kita. Ya, itu kan manusiawi. Setiap dari kita kan ada gejolak emosi, hawa nafsu dan semisalnya. Nah, sekarang tinggal PR-nya di situ. Berarti dengan jihadnya Mbak memaafkan, itu kegencet hilang itu. Iya, berusaha terus itu. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau yang tidurnya kayak pingsan itu gimana, Ted? Yang waktu awal itu Habis rukyah kemarin. habis rukyah kan? Ya malamnya. Iya. Ya itu terancam mereka. Kan itu belum menjalankan program yang Iya, 8 belum. hari kan? Belum. Kan baru di hari awal. Setelah Belum itu kan baca udah itu. nggak pernah lagi kan? Enggak. Nggak pernah fusilat, belum baca. Belum itu. Iya. Diteruskan aja fusilat sambil direnungi maknanya. Itu yang cocok bagi saya. Makna-maknanya cocok buat perjalanan hidupnya Mbak Endah dan Mas David. Alhamdulillah. Maksudnya biasanya kan kemarin tuh waktu dibacain wattaba'u langsung Langsung pusing. Ya, ini udah enggak? Enggak. Ya alhamdulillah. Dan Cuma sendawa. sendawa Tadi. nggak apa-apa. Ini lebih komunikatif. Berarti saya nyatakan udah hilang. Amin. Ya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal ngayemkan hati. Nah, anak tantrum bukan jin. Anak tantrum wajar. Kadang-kadang karena bisa lagi nyari perhatian, bisa karena lantaran ada hal yang kebanyakan gula itu juga bisa berpengaruh. Makan gula itu seneng banget. Senang banget ya? Zaman Iya. gula pasir. Oh, senang gula pasir. Oke. Ya. Saya sih belum menemukan jurnalnya. Saya baru sharing-sharing sama teman praktisi pengobatan nabawi yang lain bahwa saya kan sering dapat pasien-pasien yang anaknya hiperaktif tuh. Nah, terus beliau menyarankan coba dikurangi jajan gulanya. Es krim, coklat itu. Terus, apalagi untuk menjambali gula pasir lah ya Itu es krim, gula pasir itu. Iya. Es krim sampai 2-3 kali sehari, bener. Alhamdulillah. 0 semua. Karena udah 0 semua. Nanti bukunya insya Allah saya kasih. Nanti monggo. Emang PR-nya dijalanin terus lega gitu, Ustaz. Lega banget. Lega. Coba nanti Enteng kayak gitu. yang ini Terus dilanjutkan saya sampai 3 bulan. usahain semua tak maafin kayak gitu. Iya. 3 bulan. Kenapa saya pilih 7 hari? Karena dari jurnal yang saya dapati itu 7 hari sudah bisa membentuk neuroplastisitas, kebiasaan otak. Nggih. Dari yang tadinya punya kebiasaan berpikir atau kebiasaan yang nggak sehat, itu berubah jadi sehat, lebih baik, dan juga lebih membangun jiwa. Alhamdulillah terbukti berarti. Barakallahu fikum, moga-moga Allah berkahi, ditambah kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat, Amin ya Allah. diberikan keturunan soleh-solehah yang kelak bisa memuliakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Moga-moga kelak kita berkumpul bersama Rasulullah di surga. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman, Mbak Endah, Allah mudahkan kesembuhannya. Tentu saya butuh kerjasama, bukan saya sendiri. Ini juga hasil dari perjuangan Mbak Endah untuk melawan egonya.
melawan hawa nafsunya, melawan masa lalunya, dan ternyata beliau mampu, beliau bisa, dan itu semua berkat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semangat. Alhamdulillah. Saya ikut senang banget ini, Allah. Tinggal nanti yang masalah jiwa itu seiring berjalannya waktu dengan Mbak bahagia dan merutinkan PR saya itu, insya Allah kedepannya jauh lebih slow, kalem, sabar. Nah, kalau konflik yang kemarin, kalau saya rasa itu marah memorial. Marah memorial. Misal Mbak pernah mengalami suatu hal serupa nih yang bikin miskomunikasi di masa lalu. Memang pernah. Emang baru dibicarakan semalam sama suami, terus kejadian lagi kayak gitu, pengen dipercaya sama adik, keluarga, iya sama keluarga, bahwa saya itu sudah maksudnya normal kayak gitu, bisa berpikir mana yang baik, mana yang bukan kayak gitu, Ustaz, maksudnya. Ini sudah normal. Saya nyatakan ini sudah normal. Amin. Betul. Hanya saja marah memorial ini bisa kita kikis. Itu wajar, maklum, itu manusiawi. Ya karena pernah menjalani atau mengalami fase-fase ini di masa lalu, mengalami penolakan, pengabaian, pengabaian diabaikan maksudnya. Saat menjumpai hal yang serupa dengan bingkai yang lain, itu muncul lagi nih marah memorial ini. Itu reaksi alam bawah sadar dari otak reptilnya. Nah, nanti kalau Mbak sudah maafin keadaan itu, dan sudah rela, udah berdamai dengan diri sendiri, insya Allah marah memorial itu nggak akan terpantik lagi. Alhamdulillah, keluarga Haji Barang juga sudah normal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Bapak juga sudah bisa buat kayak dulu lagi. Curhat. Iya, buat curhat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Turut seneng nih. Alhamdulillah itu. Pengen kayak gitulah, intinya pengen normal kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah, Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya udah seperti yang saya pengenin kayak gitu, Ustaz. Ya intinya saya bersyukur banget Bapak sudah kembali sayang, dan saya yakin selalu sayang. Cuma sudah hangat gitu ya. Ini kan sudah kembali Bapak saya itu. Bapak, Ibu, Alhamdulillah. Berkat perjuangan Mbak juga. Dan suami yang soleh. Gini, keluarga Alhamdulillah semuanya itu sabar sama saya. Nah iya, adik ipar, sama ibu. Beruntung Mbak. Doakan terus Mbak Endah diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Kemudian dibahagiakan dunia akhirat, dimuliakan. Demikian juga yang ngamini, moga-moga juga diberikan doa yang sama, keberlimpahan rezeki, keberkahan, serta anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Serta semoga yang sedang mengalami keluhan yang pernah dialami oleh Mbak Endah juga segera diangkat oleh Allah. Amin ya Allah. Kuncinya itu kalahkan ego dalam diri kita sendiri dan jangan gengsi untuk memaafkan atau minta maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.